Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Toskians. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal sharing-sharing tentang bagaimana kita merencanakan model bisnis dari problem yang kita hadapi sehari-hari. Yuk kita simak. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian itu bingung cari tempat olahraga yang aman, nyaman, dan khusus untuk wanita saja? Apalagi bagi kita kaum muslimah nih, rasanya kurang nyaman ketika kita olahraga tapi ada lawan jenis kan? Nah, karena aku juga ngalamin masalah ini, jadi aku berpikir gimana kalau kita membuat bisnis yaitu tempat olahraga khusus untuk wanita saja, yang tertutup, syar'i, tapi tetap modern dan estetik. Menarik bukan? Nah, karena aku juga mendukung pola hidup sehat, nantinya di tempat olahraga yang khusus wanita ini, aku ingin menambahkan satu elemen lagi, yaitu kafe sehat. Dimana kafe sehat ini bukan hanya menyediakan menu yang sehat, tetapi juga halal dan mendukung pola hidup gaya clean eating. Maka lahirlah ide bisnis Velvet and Cafe, di mana nantinya setelah para wanita berolahraga di tempat tersebut, para konsumen nanti dapat memenuhi kebutuhan protein dan gizinya di tempat yang sama. Jadi nggak harus ribet-ribet untuk nyari di tempat lain. Sekarang Velvet and Cafe ini masih dalam tahap perancangan model bisnis. Tapi aku mau nunjukin ke kalian nih, gimana kita merancang model bisnis itu nggak asal-asalan aja, tapi juga pakai teori yang valid. Pertama, aku mulai dari market research. Aku pakai teori TAM, SAM, and SOM. Ini pendekatan dasar buat ngukur seberapa besar potensi pasar dari ide bisnis yang mau kita bangun. TAM, Total Addressable Market. Di Indonesia, ada sekitar 50 juta wanita muslim usia 18 sampai dengan 45 tahun. Kalau 10% saja tertarik dengan fitness, itu berarti ada 5 juta orang. Dengan iuran gym diperkirakan 250.000 per bulan, potensi pasarnya bisa sampai 1,25 triliun per bulan. Yang kedua ada SAM atau Serviceable Available Market. Kita fokuskan ke Jakarta. Target realnya ada sekitar 1,7 juta wanita muslim pada usia 18 sampai 45 tahun. Kalau 5%-nya tertarik dengan gym syar'i, berarti ada 85.000 orang. Dengan rata-rata iuran diperkirakan 300.000 per bulan, berarti 25,5 miliar per bulan. Yang ketiga ada SOM atau Serviceable Obtainable Market. Target realistis aku di tahun pertama yaitu ada 300 member aktif. Kalau mereka bayar dengan kisaran 300.000 per bulan, estimasi pendapatan awal adalah sekitar 90 juta per bulan. Untuk kafenya, aku pakai pendekatan yang sama. TAM-nya sekitar 10 triliun per bulan. Dan SAM-nya sekitar 1,5 triliun per bulan. Sedangkan untuk SOM atau target realistis yang aku mau, target awalnya ada 100 pelanggan tetap dan 300 tidak tetap per bulan. Dengan rata-rata belanja 75.000 per pelanggan. Jadi totalnya sekitar 105 juta per bulan. Setelah tahu pasarnya menjanjikan, aku lanjut ke strategi bisnis menggunakan teori 7P. Kenapa 7P? Karena teori ini sudah meliputi semua aspek penting dari strategi pemasaran modern. Yuk kita bahas. Produk gym khusus wanita dengan privasi maksimal. Ada kelas yoga syar'i, pilates, HIIT, dan konsultasi gizi. Kafenya nyediain menu halal, rendah kalori, tinggi protein, cocok buat yang lagi diet atau vegan. Price harga fleksibel, bisa harian, bulanan, tahunan. Ada diskon early bird, promo pelajar, dan loyalty card buat pelanggan setia. Aku pakai value-based pricing dan psychological pricing biar tetap affordable, tapi punya value tinggi. Place lokasinya strategis, dekat kampus, atau pemukiman wanita. Tempatnya tertutup, cozy, dan estetik banget buat foto-foto juga. Promotion-promosinya fokus ke digital marketing, Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Aku juga rencanain kolaborasi bareng hijab influencer dan food reviewer. Ada open class, referral program, sampai workshop healthy cooking. People semua staf perempuan, dari pelatih, barista, sampai koki. Trainernya profesional dan empatik.
Komunitas pelanggan dibangun lewat grup WhatsApp atau Telegram biar bisa saling sharing dan support. Proses pendaftaran gym bisa online, ada reminder otomatis buat kelas. Pemesanan makanan bisa dine-in, take away, atau delivery. Privasi dan keamanan dijaga ketat tanpa staf pria. Physical evidence, tempatnya modern dan hangat, packaging kafenya ramah lingkungan. Brandingnya kuat dari seragam staff, kartu member eksklusif, sampai desain interior. Jadi, ini bukan sekedar bisnis biasa. Velvet and Cafe aku rancang sebagai solusi sehat yang syar'i, nyaman, dan empowering buat perempuan zaman sekarang. Dan semuanya aku bangun pakai teori dan riset yang jelas. Supaya bukan cuma keren di ide aja, tapi juga visible secara bisnis. Kalau kamu suka sama konsep ini, atau kamu juga lagi bangun bisnis dari nol, yuk ikutin terus perjalananku. Dan jangan ragu buat kasih feedback, karena ini baru permulaan dan aku percaya bahwa Velvet and Cafe bisa jadi tempat yang mengubah cara perempuan menjadi diri yang lebih baik secara fisik, mental, dan spiritual.